Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nama Miko Rivaldi Maulana dengan NIM 52024200067. Di sini akan menjelaskan rem cakram. Rem cakram adalah perangkat pengereman pada kendaraan yang bekerja dengan cara menjepit cakram dengan kaliper yang digerakkan oleh piston untuk mendorong sepatu rem atau bracket pads ke cakram, sehingga dapat memperlambat laju kendaraan bahkan sampai berhenti. Rem jenis ini juga digunakan pada kereta api, mobil, sepeda motor, dan sepeda. Selanjutnya, komponen rem cakram. Yang pertama, piringan. Berfungsi sebagai media penekanan oleh kampas rem untuk menimbulkan efek braking. Yang kedua, pad rem piringan. Berfungsi untuk menjaga bunyi saat pengereman dan pad wear indikator untuk mengonfirmasikan keausan pad yang sudah tipis. Terbuat dari campuran metalik fiber dan serbuk besi yang disebut semi-metallic disc pad. Yang ketiga, pen utama. Dipasang pada plat penahan memberi tempat bagi kaliper dan memungkinkan silinder bergerak mundur maju di dalam busing. Pen diberi perapat untuk mencegah masuknya debu dan air. Dari ketiga komponen tersebut, di samping ada contoh gambar. Selanjutnya masih di komponen rem cakram, lubang pembuang berfungsi untuk membuang udara yang masuk ke dalam saluran udara. Selanjutnya kaliper rem. Kaliper rem berfungsi untuk melindungi piston dalam silinder dan menekan pad terhadap rotor piringan tatkala piston terdorong oleh tekanan hidrolis. Selanjutnya subpen yang terpasang pada plat tergu bersama-sama dengan pen utama, memberi tempat kepada silinder dan memungkinkan silinder bergerak mundur maju melalui busing. Selanjutnya plat penahan terpasang pada bagian dari as, menunjang gerakan silinder yang terjadi pada saat pad menjepit rotor piringan. Untuk komponen tersebut di sampingnya ada contoh gambarnya. Selanjutnya cara kerja rem cakram. Pada saat pedal rem ditekan, yang pertama pedal rem ditekan, tekanan diteruskan ke push rod mendorong piston di master silinder. Pada master silinder, gaya tekan berubah menjadi tekanan hidrolik. Yang ketiga, piston di master silinder akan menekan fluida cairan rem atau brake fluid. Tekanan hidrolik ini akan disalurkan ke kaliper melalui pipa dan selang rem. Yang keempat, tekanan hidrolik akan menekan piston yang ada di dalam kaliper, yang kemudian piston tersebut akan menekan pad rem. Kemudian pad rem akan menekan piringan untuk melakukan proses pengereman. Di atas contoh gambar cara kerja rem cakram. Cara kerja rem cakram saat pedal rem dilepas. Yang pertama, pedal rem dilepas, tidak ada tekanan hidrolik yang menekan pad rem dengan gaya sentrifugal yang ditimbulkan oleh gerakan piringan cakram, maka akan mengembalikan posisi pad rem atau kampas rem pada posisi semula. Yang kedua, sistem rem cakram hidrolik. Bekerjanya sangat tergantung dari kondisi cairan rem dan sistem rem hidroliknya. Bila terdapat kebocoran ataupun kualitas dari cairan remnya telah memburuk, maka akan berakibat dari kinerja sistem rem. Yang ketiga, untuk itu, jika terjadi kebocoran pada sistem rem, maka segera lakukan langkah perbaikan dan ganti minyak rem jika sudah mencapai masa penggantiannya. Di sini contoh gambar pengereman pada rem cakram, yaitu dari menekan pedal rem lalu mendorong piston di master silinder. Pada di master silinder
gaya tekanan diubah menjadi tekanan hidrolik. Piston di master silinder akan menekan cairan atau minyak rem. Tekanan hidrolik ini melalui pipa dengan selang rem. Tekanan hidrolik akan menekan piston yang ada di kaliper, kemudian piston tersebut akan menekan pad rem. Kemudian pad rem akan menekan piringan cakram untuk melakukan proses pengereman tersebut. Selanjutnya, tipe-tipe rem cakram. Tipe-tipe rem cakram berdasarkan kalipernya. Yang pertama, tipe kaliper tetap atau fixed caliper. Sebuah tipe fixed caliper mempunyai sepasang piston untuk mendorong rotor rem cakram pada kedua sisinya. Untuk contoh gambar yang ada di fixed caliper ini, dia memiliki dua piston untuk menekankan rotor rem cakram pada kedua sisinya. Selanjutnya, tipe kaliper mengambang atau floating caliper. Sebuah tipe floating caliper tertempel pada piston hanya ada satu sisi dari kaliper. Piston berperan sebagai pembuat tekanan hidrolik, dan apabila bantalan rem cakram ditekan, kaliper akan bergerak ke arah yang berbeda dari piston dan mendorong rotor rem cakram dari kedua sisinya. Dari contoh gambar di floating caliper ini, dia memiliki satu piston untuk menekankan rem cakram pada satu sisinya. Selanjutnya, tipe-tipe rem cakram. Di sini tipe-tipe rem cakram berdasarkan piringannya. Yang pertama, cakram tipe solid, digunakan untuk mobil kecil sampai sedang. Harga murah, kemampuan pendinginan cukup. Di contoh gambar di Solidix tersebut, mungkin hanya untuk disarankan untuk mobil-mobil kecil karena pendinginan yang kurang dan tidak ada untuk ventilasi sendiri di cakram tersebut. Selanjutnya, cakram tipe ventilasi tipe ventilasi ini digunakan untuk mobil kecil sampai besar. Mempunyai kemampuan pendinginan yang baik sehingga kondisi rem selalu terjaga. Kelemahannya hanya satu, yaitu harga cenderung lebih mahal. Contoh di ventilasi di sini, dia memiliki ventilasi di samping pada rem piringan ini sendiri. Jadi untuk pendinginannya yang baik sehingga rem selalu terjaga.